Kalau hujan itu saya sudah metik nanas itu susah jualnya. Kalau orang sini itu nanas sudah dari turun-penurun, dari mulai nenek moyang yang dulu. Kalau yang sini beda sama kota lain, kadang-kadang ada yang nanam baru gitu. Jadi kalau nanam baru itu minimal 2 tahun bisa panen. Tapi kalau sini itu, kalau saya itu perkenalkan saya Pak Sasmo ya, profesi saya pedagang nanas. Alamat saya Blok Pekutukan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Saya usaha pedagang nanas ini sudah 5 tahun. Sebelum jualan nanas itu jualan pisang, terusan jualan apalah apa adanya di kampung. Tapi yang terus menerus itu sudah jualan nanas itu kayak sering senang gitu loh, jualan nanas. Mending nanas daripada yang lainnya gitu. Tapi yang cocok itu nanas itu carinya tuh gampang, petani banyak yang punya sih. nama saya Wanto dari Desa Pekutukan, RT 25 RW 06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Awal mula terjun dari bisnis nanas itu dari semenjak 9 tahun. Dari 9 tahun mengelola nanas itu kirim ke Jogja. Jogja itu dari mulai tahun 2013-an lah. Terus lama-kelamaan ke Jogja sampai 3 tahun lah, perkiraan 3 tahun 4 tahun. Habis itu mulai tenar nanas madu dari Pemalang ke Jakarta. Nah itu terus ada orang dari Jakarta minta ikut berbisnis sama buah nanas. Nah terus kita jadi partner bisnis, sampai sekarang masih berjalan. Kalau hujan itu saya sudah metik nanas itu susah jualnya. Yang terima Jakarta juga yang biasanya minta 1.000, paling mintanya 400. Makanya itu kendalanya itu hujan. Kan nanas dibawa ke Jakarta, dipaket. Nah situ kan ada pengepulnya. Kalau hujan itu yang jualan nggak full 1 hari, soalnya hujan sih. Berarti semua pengiriman ke Jakarta hampir melalui eksibisi truk. Hampir sekitaran dari masing-masing tujuan itu nyampe sekitar 50 dus, 70 dus 2 hari sekali. Kalau yang super itu 1 dus 50. Kan masing-masing dari grade. Dari mulai grade A, grade B, terus super lolosan. Itu masing-masingnya ya, lo yang lolosan itu 50, supernya 60, A-nya 70, B-nya 90. Berarti 2 hari sekali sekitarnya 50 sampai 60 dus. Jenis nanasnya itu yang kecil itu dikupas dijual di pasaran terdekat sini. Tapi yang besar ini khusus Jakarta. Yang besar itu berarti berupa B, terus A, super, lolos. Kalau B itu segini B. A itu A. Sa kecil lagi itu berarti B.
Berarti 4 jenis. Pertama los, super, A, B, C ya. C. C paling kecil. Pegon ya. Prosesnya itu saya kan beli kepada orang tani. Belinya masih hijau lah. Nanti nunggu merah, nunggu matang baru petik. 1 minggu sudah mulai petik sampai habis itu di kebun itu kan yang hijau yang belum matang itu berarti belum habis itu. Kalau harga nyampe ke Jakarta itu kan masing-masing grade juga. Itu tergantung pembelinya di situ. Kalau mau dari ongkirnya dari sini itu beda harga lagi. Tapi kalau ongkirnya dari situ juga beda harga itu. Berarti kalau yang ongkir dari sini itu kalau yang bentuk itu lolosan yang paling gede itu sekitarnya 5.000 satu biji. Terus kalau yang super itu sekitaran 4.000 ongkos dari sini. Terus kalau yang B, yang A itu sekitar 35. Kalau yang B itu sekitar 3.000. Tapi kalau beda lagi kalau ongkosnya dari sana sama yang konsumennya itu beda lagi. Kalau super lolosan itu dari sini itu udah di packing kayak gini. Ini berarti tinggal bawa ongkos dari sana, kita cuman making kayak gini. Itu berarti ongkosnya kalau ongkos truknya itu sekarang kan BBM udah naik. Jadi kalau yang dulu sekitaran 25, sekarang udah nyampe 30 sampai 35 ongkosnya dari sini ke Jakarta satu dusnya. Terus kalau yang harga-harganya itu cuman ada selisih harga 500. Jadi yang tadi saya bilang yang los itu 5.000 ya 4,5. Berarti masing-masing grade itu selisih 500. Per bidang itu tergantung isinya nanas, Mas. Pokoknya satu bidang isinya nanas pokoknya 5.000 nanas gitu loh. Saya beli itu 7.000, 4.000, 7.000, 5.000 lah. Soalnya kan nggak pasti sih. Kan tawar-menawar gitu loh. Makanya sama orang tani. Tapi yang pasti itu kalau isinya 5.000 biji, tapi nanasnya yang bagus-bagus itu sampai 7.000. Nanasnya 5.000 biji. Harganya saya beli 7.000, tapi nanasnya yang bagus-bagus gitu loh. Tapi kalau nanasnya banyakan yang kecil, paling nanas 7.000 saya belinya 4.000, 4 juta gitu loh. Berarti kalau masa-masa paling sulit itu setiap bulan 11 November sampai Mei, itu masa-masa paling sulit pengepul nanas ke Jakarta karena musimnya itu musim hujan. Kalau musim hujan itu kurang, konsumen kurang. Tapi kalau pas lagi anak-anaknya ngirim banyak-banyaknya nanas lebih dari yang 60 sampai 50 itu pas hari bulan-bulan itu bulan puasa. Bulan puasa itu berarti peminatnya banyak kalau di Jakarta. Rekapan itu masing-masing juga sih sama yang konsumen yang di situ. Berarti ada yang 2 kali kirim udah rekapan berapa puluh nanas, terus berapa biji yang harganya total ada berapa nanti ditransfer itu masing-masing. Ada yang 2 hari sekali, ada yang 1 minggu, ada juga yang lama sampai 10 kiriman gitu. Bikin rata-rata 2 hari sekali itu ya sekitar 10 juta 2 hari sekali. Kalau orang sini itu nanas sudah dari turun-penurun, dari mulai nenek moyang yang dulu. Kalau yang sini beda sama
kota lain, kadang-kadang ada yang nanam baru gitu. Jadi kalau nanam baru itu minimal 2 tahun bisa panen. Tapi kalau sini itu, kalau saya itu udah dari warisan nenek moyang itu udah ada pohon nanas di sini gitu. Jadi nggak lihat dari mulai nanam itu enggak gitu. Berarti cuma mengembangkan terus gitu. Berarti kan kalau nanas itu seumpama bulan Januari kita bikin nanas itu ya 5 bulan, 6 bulan udah panen. Nanti bertahap lagi dibersihin dulu itu yang udah dipetik. Ya sekitar 4 bulan, 3 bulan itu boleh dibikin lagi, nanti bertahap lagi nyampe 5 bulan 6 bulan panen lagi gitu. Berarti minimal itu 1 tahun itu, kalau sini sih kalau 1 tahun 1 kali. Kalau daerah sini berbeda sama daerah lain. Kalau daerah lain itu ada yang 1 tahun itu 2 kali. Soalnya kalau di sini kan maksudnya kualitas rasanya. Kalau nanas beluk itu kan udah rasanya udah benar-benar berkualitas gitu. Dikasih uangnya cuma DP itu banyak. Tapi kalau prinsip saya itu kan seumpama ada konsumen baru gitu ya. Kalau udah yang lama tuh udah biasa gitu. Seumpama kita kedatangan konsumen baru mau berbisnis nanas sama saya. Nah, prinsip saya itu kalau kita nyiapin barang, di situ harus nyiapin uang gitu. Kalau prinsip saya gitu. Kalau yang lain juga nggak tahu sih kalau yang lain. Mungkin kalau ambisi kan berbeda. Kalau ambisi kan kita terlihat wah barang pengiriman banyak. Tapi di belakang kita kadang-kadang nggak bisa diprediksi gitu. Barang udah dikirim, cuman DP-nya, lama-kelamaan nggak bayar gitu. Kalau ambisi kan cuman kayak gitu. Tapi kalau saya prinsipnya kayak gitu. Kalau kita nyiapin barang, konsumen di situ harus siapin uang gitu. Kadang ada yang percaya, kadang ada yang enggak. Tapi kalau saya emang kayak gitu. Tapi kalau konsumen lama itu berbeda lagi karena udah terbiasa gitu. Itu kan karena kendalanya konsumen baru gitu. Soalnya kalau konsumen baru itu katanya bilangnya saya mau punya lapak ini, mau jualan dari nol gitu. Kok orang dari nol itu biasanya kalau feeling saya kalau dari nol itu cuma ngambil 1 dus 2 dus. Tapi kalau ngambil 4 sampai 5 dus ke atas itu udah konsumen yang udah berganti-ganti sama agen. Berarti kadang sama agen sini udah nendo berapa juta, nanti kan uangnya nggak ada, terus nggak berani bayar. Nah terus konsumennya nyari agen lain. Nah katanya bilangnya cuman mau dari nol ini berdagang. Kalau berdagang itu dari nol itu minimal 1 sampai 2 dus, nggak 5 ke atas. Kalau 5 ke atas itu udah orang yang nggak bener lah menurut saya gitu. Pemain gitu, udah pemain tapi cumanya bilangnya itu pemula gitu. Kalau harapan saya sih semoga nanas semakin meluas dari wilayah ke wilayah gitu. Kan udah nyampe ke Bali juga nanas. Ya kalau bisa meluas ke daerah lain lah. Mau ini usaha nanas ya harusnya ada persiapan itu, terutama itu kan ada modal gitu. Kita ada modal, terus kita harus mempunyai konsumen. Kalau kita nggak punya konsumen gimana mau berjalan lancar gitu. Bisnis itu kan harus berani berpikirnya, harus berani rugi, bukan berani untung. Kalau orang yang berbisnis berani untung, berarti itu bukan pembisnis. Itu cuma mengandalkan bahwa saya bisnis nanas sekian ribu nanas dikirim, untungnya segini. Tapi harusnya kan kalau pembisnis itu harus berani rugi itu udah. Prinsipnya kayak gitu. Kalau pembisnis itu udah berani rugi, cuman jangan mikirnya untungnya itu.